Bab 144, Pendukung Keluarga Xiong. Kalimat yang hebat adalah raja ini cocok dipakai sepanjang masa, bahkan juga kemungkinan besar kehilangan kegunaannya di hadapan aturan yang ada, di hadapan berbagai macam kekuasaan besar yang ada, dan poin ini pun dapat terlihat dari buku kas gelap milik Riker Xiong. Jika masalah ini orang yang berdiri di belakang Hailey Corp bukanlah Louis Liu, maka resep emas wajah ajaib ini sudah pasti akan menjadi pohon uang Riker Xiong. Dan pada saat yang sama, jika hari ini orang yang meminta keadilan ke keluarga Xiong bukanlah Louis Liu, ia mungkin saja juga akan berakhir mati tanpa mayat. Sekarang keluarga Xiong merasa Louis Liu bukanlah orang yang mudah disinggung, maka itu mereka mulai bilang untuk duduk dan bahas bersama dulu. Sebelumnya, kemanakah waktu itu kalian semua pergi? Tidak mampu mengalahkan, langsung duduk dan bahas bersama, dunia ini mana ada hal yang begitu beruntung. Cara penyelesaian seperti itu tidak berlaku pada Kaisar Dewa Louis sini. Maka itu, Louis Liu langsung menendang jatuh Riker Xiong di hadapan Fredo Xiong tanpa sungkan, bahkan ia juga mengangkat kakinya menginjak keras, dan kebetulan menginjak bagian tempurung lutut Riker Xiong. Dan seketika terdengar suara retakan nyaring. Tempurung lutut Riker Xiong sudah menghancur, dan ia pun langsung meraung kesakitan. Ah! Suara yang menyedihkan itu membuat anggota keluarga Xiong ketakutan. Orang ini adalah orang yang kejam. Sangat kejam. Bahkan ia benar-benar tidak peduli akan hubungan sama sekali. Ketika Louis Liu ingin mengangkat kakinya lagi untuk menginjak salah satu tempurung lutut Riker Xiong, ia mendadak dengar suara Fredo Xiong yang terdengar agak kesal berkata, "Anak muda, aku saran kamu jangan keterlaluan, kekuatan keluarga Xiong kita tidak semudah yang kamu bayangkan." Oh. Louis Liu diam-diam menurunkan kakinya yang terangkat dan memasang senyuman berarti pada wajahnya. Ini adalah kedua kalinya ia mendengar kata-kata seperti itu. Dan ini juga menjadi alasan mengapa Louis Liu menyerang keluarga Xiong sendiri. Ia ingin melihat seberapa besar kekuatan di belakang keluarga Xiong ini, sehingga Riker Xiong menjadi begitu berani, bahkan aturan biasa saja tidak mampu mengekangnya. "Aku beri kamu kesempatan, sekarang juga kamu tunjukkan kekuatan di belakangmu itu," ujar Louis Liu kencang. Fredo Xiong malah terdiam sesaat. Melihat Louis Liu mengangkat kakinya lagi, pandannya pun baru menjadi suram dan berujar, "Anak muda, aku sudah memberimu saran, tapi kamu sendiri tidak ingin mendengarnya. Jika kamu memang ingin cari mati, maka aku akan mengabulkannya untukmu." Ia memancarkan tatapan penuh amarah kemudian menghubungi sebuah nomor telepon. Louis Liu ini cukup memegang ucapannya, dan memberi kesempatan usai mengatakannya. Nyatanya ia juga tidak menghancurkan salah satu kaki Riker Xiong lagi, melainkan menarik sebuah kursi kemari dan menaruhnya di dekat kepala Riker Xiong, duduk sambil menunggu. Ini lagi-lagi semacam sebuah penghinaan besar. Riker Xiong berujar sombong dengan kesakitan, "Sialan, tunggu saja Paman Carson datang, kamu pasti mati." Berisik. Louis Liu menginjakkan kaki di atas lehernya, "Kalau kamu berisik lagi, aku akan mematahkan lehermu." Riker Xiong seketika tidak berani berteriak sombong lagi, namun matanya malah memancarkan tatapan penuh amarah. Ia berpikir dalam hati, tunggu Paman Carson datang, ia harus membiarkan si bajingan itu menerima sejumlah penghinaan. Kemudian mereka pun menunggu lama. Pada akhirnya, seorang pria parubaya berwajah tegas berjalan cepat ke arah keluarga Xiong, bahkan Dewa Kuat saja juga terkejut melihat pria tersebut. Kekuatan di belakang keluarga Xiong bisa-bisanya adalah orang ini. Sedangkan keluarga cabang di keluarga Xiong memasang wajah kebingungan, siapakah pria ini?
Sebagian besar dari mereka sama sekali tidak mengenali pria Parubaya itu dan sepertinya orang ini tidak pernah muncul sama sekali di keluarga Siong. Alasan utama ini dikarenakan mereka bukanlah anggota inti keluarga Siong, sehingga mereka tidak memiliki koneksi dengan orang tersebut. Jangan-jangan dengan ia seorang saja sudah bisa mampu menahan pemuda tersebut. Semua orang tidak tahan merasa curiga. Louis Lu juga agak terkejut, pandangannya juga setia menatap pria Parubaya itu. Dari orang itu, ia dapat merasakan aura kultivator itu, namun sejauh ini masih belum membuatnya merasa ketakutan. Kemampuan orang ini masih tidak begitu hebat. Maka hanya bisa bilang kalau identitas pria Parubaya ini tidaklah biasa. Fredo Siong melangkah besar maju ke depan dan berbincang pelan dengan pria Parubaya itu, kemudian menunjuk ke arah Louis Lu. Selanjutnya pria Parubaya itu mengangguk dan berjalan ke arah Louis Lu. Riker Siong tidak tahan berteriak, "Paman Carson, cepat tolong aku, dan kalahkan si bajingan ini." 2. Louis Lu menendang kepala Riker Siong. Pria Parubaya itu langsung terlintas aura dingin dan berseru tegas, masih tidak mau melepaskan orang. Nada bicara terdengar tidak menerima penolakan. Louis Lu tidak bicara dan hanya diam-diam menatap pria Parubaya itu. Ia sama sekali tidak dibuat terkejut akan aura tegasnya, sebaliknya raut wajahnya malah penuh makna. Pria Parubaya itu terdiam sesaat dan berujar, "Sepertinya kamu masih belum tahu identitasku ya." Ia sengaja terdiam sesaat, kemudian lanjut berkata lagi, "Aku ini Carson Su, salah satu 4 dewa pelindung dari cabang aliansi bela diri Jiangnan." Selesai berkata, hening, dan masih hening. Dan kemudiannya baru menimbulkan sebuah informasi yang mencengangkan. Pria Parubaya ini bisa-bisanya adalah anggota aliansi bela diri Jiangnan, bahkan juga salah satu dari 4 dewa pelindung, pendukung keluarga Siong. Mereka bisa-bisanya adalah aliansi bela diri Jiangnan. Sedangkan kabar ini tentu saja cukup mencengangkan orang-orang keluarga Siong. Aliansi bela diri ini adalah sebuah keberadaan yang tidak akan pernah mereka jangkau. Ujung bibir Fredo Siong menunjukkan kepuasan. Tampak jelas, adanya Carson Su ini, ia pun merasa sangat terhormat, dan tak sia-sia juga akan uang yang ia berikan kepada Carson Su beberapa tahun ini. Sebenarnya, kalau bukan karena Louis Lu ini sangat sombong, Fredo Siong tidak akan mengungkapkan kartu AS tersebut. Lagi pula, identitas Carson Su ini cukup tidak biasa. Sekarang sudah boleh lepaskan orangnya. Suara Carson Su masih saja begitu arogan, bagai kata-katanya adalah perintah. Identitasnya pun mampu menindas segalanya. Riker Siong maju ke depan beberapa langkah. Louis Lu tidak ada gerak-gerik sama sekali. Riker Siong sangat senang, dan mengira Louis Lu takut, maka itu ia maju lagi beberapa langkah ke depan. Louis Lu pun masih tidak ada gerakan sama sekali. Haha, ia benar-benar ketakutan. Dendam ini akan aku balas. Aku akan membalas dendam kepada bajingan itu hingga ia mati, dan juga mendapatkan Hailey Ye si wanita jalang itu di atas ranjangku. Semakin berpikir, Riker Siong pun menjadi semakin puas, lalu berusaha mulai menarik kakinya, dan merangkak ke arah Carson Su, seperti dirinya pun tiba di tempat yang aman asal dirinya merangkak hingga dekat Carson Su. Bahkan, selama proses ia merangkak ke arah Carson Su, ia juga menoleh sekilas ke arah Louis Lu. Tatapannya yang penuh amarah itu tampak jelas memberitahu Louis Lu bahwa ia akan membalas dendam hari ini. Saat ini, Louis Lu akhirnya berbicara. "Pantas Riker Siong ini dapat dibebaskan, ternyata ada orang bodoh sepertimu yang membantunya." Bersambung.